Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bagas Wahyu Nurtantio dari Prodi Teknik Informatika. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul perbandingan antara metode Hall-Winters dan backpropagation pada model peramalan penjualan. Pendahuluan. Artikel saya memiliki latar belakang persediaan pada toko pakan hewan yang sering kali salah dan mengakibatkan kerugian akibat tidak mengetahui secara pasti barang apa yang seharusnya stok terbanyak maupun yang sedikit. Rumusan masalah: bagaimana mengatasi masalah stok barang penjualan untuk meminimalisir kerugian pada toko pakan hewan. Tujuan penelitian: untuk mengatasi masalah stok penjualan yang digunakan untuk meminimalisir kerugian dan meningkatkan penjualan pada toko. Metode penelitiannya: tahap pertama yaitu penelitian, tahap kedua teknik pengumpulan data, tahap ketiga studi literatur, tahap keempat desain sistem, tahap kelima perolehan data, tahap keenam simulasi perhitungan data, tahap ketujuh peramalan, tahap yang terakhir metode. Ada dua metode nanti yang digunakan, yaitu metode Hall-Winters dan metode backpropagation, dan yang terakhir algoritmanya. Tahap penelitian: yang pertama studi literatur, yang kedua pengumpulan data. Jadi di pengumpulan data ini saya mewawancara dari pihak toko. Saya menggunakan toko Anabul Pet Shop, atau bisa diketahui itu toko pakan hewan. Saya melakukan wawancara kepada pihak yang berwenang dan observasi data. Yang selanjutnya pemilihan metode, selanjutnya analisis sistem dan metode, implementasi program, trial, analisa hasil, perbandingan antara dua metode, dan yang terakhir hasil. Desain sistem: dari data dilakukan normalisasi, pengelompokan data. Di pengelompokan data ini ada dua, jadi setiap metode itu berbeda-beda. Pengelompokan data satu yaitu Hall-Winters. Pengelompokan data yang pertama trend, selanjutnya season, selanjutnya denormalisasi, habis itu keluar nilai MAD. Habis keluar kita training, testing, evaluasi, dan hasil selesai. Untuk yang pengelompokan data yang kedua yaitu backpropagation. Dari data kita cari parameter, keluar hidden layer, vektor, backpro, dan keluar hasil MAD. Dari hasil MAD kita training, testing, evaluasi, baru selesai. Untuk perolehan data, saya mengambil data dari bulan Oktober 2020, diperoleh dari pakan jenis bold di toko Anabul Pet Care dalam periode bulan Oktober. Jadi nanti untuk data data tanggal 1 terjual 35 pieces, tanggal 2 terjual 77 pieces, tanggal 3 terjual 55 pieces, dan seterusnya. Dari hasil penelitian tersebut ada 30 data dari tanggal 1 sampai tanggal 30 untuk menentukan metode Hall-Winters dan backpropagation. Berikut adalah data yang sudah dinormalisasi. Di Anabul Pet Care terdapat 1130 jenis pakan dalam 30 hari periode. Jadi saya mengambil data 1130 macam. Setiap harinya terjual setiap periode. Jadi tanggal 1 sampai 30. Dari kedua data tersebut diimplementasikan ke program, terdapat hasil seperti ini. Gambar yang sebelah kiri yaitu metode Hall-Winters, dan gambar yang sebelah kanan metode backpropagation. Dari metode Hall-Winters bisa dilihat nilai range 0 sampai 60 ini adalah harinya. Jadi 0 sampai 30 terdapat grafik garis yang
tidak putus itu merupakan data realnya selama 1 bulan. Sedangkan di range 31 sampai 60 ini terdapat garis putus-putus, yaitu hasil dari peramalan dari periode 1 sampai 30 hari. Jadi di range 31 sampai 60 itu keluar hasil prediksinya. Untuk yang sebelah kanan yaitu backpropagation. Dari data tersebut terdapat input 9, keluar hidden 5, dan keluar output. Dari data tersebut kita bisa lihat epoch sebanyak 48 iteration. Iteration itu proses pengulangan. Jadi dalam data tersebut terdapat 48 kali pengulangan untuk menghasilkan hasil MAD-nya. Untuk selanjutnya ini terdapat 3 gambar, yaitu dari data yang paling sering lakunya sedang, dan yang paling jarang laku. Untuk gambar yang di tengah ini merupakan gambar yang jarang laku. Jadi untuk pengulangannya atau iterationnya hanya 4 kali. Sedangkan yang sedang terjual itu sampai 51 pengulangan. Untuk yang paling sering terjual terdapat 315 iteration pengulangan. Jadi intinya kita bisa simpulkan semakin banyak data yang diperoleh, data yang diolah, itu semakin banyak juga iterasinya yang keluar. Berikut yang hot winters. Dari data hot winters kita bisa dapat FIFOL adalah banyak waktu yang digunakan. Jadi di metode hot winters menggunakan waktu sebanyak 1,0248. Jadi sebanyak 1 detik lebih 0,2 dengan pengulangan iteration 125 kali dengan maksimal epoch 0 sampai 228. Untuk yang sebelah kanan hasil evaluasi sistem yang backpropagation. Banyak data yang diambil adalah 30 dari periode 1 sampai 30 hari tadi. Keluar hidden layer 5, banyak kolom vektor juga 5. Dari data tadi dipanggil dan keluar nilai MAD prediksi yaitu 0,00057.201. Untuk yang hot winters hasil evaluasi sistemnya banyak data penjualan 30, banyak kolom vektor 5, nilai MAD-nya 1,7963. Jadi MAD antara backpropagation dan hot winters lebih kecilan backpropagation. Untuk kesimpulan, didapatkan hasil akurasi prediksi paling efektif adalah metode backpropagation. Kenapa? Karena dengan tingkat keakurasian yang lebih tinggi dibanding dengan metode hot winters. Hasil MAD dari metode hot winters adalah 1,7963 tadi, dan nilai prediksi backpropagation 0,00057.201 didapat dari metode backpro. Sehingga nilai MAD prediksi yang paling tinggi adalah backpropagation. Kenapa? Karena nilai akurasi errornya paling rendah, yaitu backpropagation sejumlah 0,0057201. Baik, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.